wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah besarnya nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di tengah musibah corona yang masih melanda dan bahkan jumlahnya semakin besar, sehingga ada sebagian dari saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, Allah uji pula dengan musibah ini. Allah masih limpahkan kesehatan kepada kita. Maka mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai yang lagi diuji dengan virus wabah ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari mereka dan menjaga kita dari wabah ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada Masjid Abu Darda dan Radio Hidayah yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri dalam tabligh akbar online ini. Semoga ini bisa menjadi amal soleh bagi kita semua dan bermanfaat untuk semuanya di dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamul Muttaqin, imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Suri tauladan bagi kita semuanya dalam kehidupan ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang sudah Anda dengar tadi, judul atau tema pertemuan kita, kajian kita kali ini, yaitu beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangi. Judul ini sebenarnya adalah terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sehingga kematian datang kepadamu. Ayat yang agung ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, meletakkan atau memberikan pada kita atau di hadapan kita peta perjalanan hidup seorang muslim agar kita bisa sampai ke tujuan kita. Ketika kita melakukan perjalanan jauh di tempat yang kita belum pernah ke sana, kita membutuhkan petunjuk-petunjuk jalan. Kalau di zaman sekarang, wahai saudara-saudari, orang-orang kalau ingin menuju satu tempat, dia akan gunakan maps. Banyak aplikasi-aplikasinya ya. Petunjuk-petunjuk peta maps secara online yang akan mengarahkan seorang muslim menuju alamat yang ditujunya. Tapi itu seringkali map tersebut keliru juga memberikan rutenya.
Tidak sedikit juga orang yang tersesat ketika mengikuti ini. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita juga butuh petunjuk, rute, map, yang memberi kita arahan-arahan jalan sehingga sampai ke tujuan yang kita inginkan. Ayat yang mulia ini, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 99 ini meletakkan di hadapan kita sebuah peta perjalanan hidup seorang muslim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatilah Rabbmu sampai ajal datang menjemput. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ayat yang singkat ini, subhanallah, banyak sekali pelajaran-pelajaran di dalamnya. Pelajaran yang menerangi jalan seorang muslim dalam kehidupannya. Di kehidupannya yang penuh dengan kegelapan-kegelapan, fitnah yang berlapis-lapis, penuh dengan tipu daya syaitan, godaan-godaan. Peta ini yang akan menjaga seorang muslim dari ketergelinciran, penyimpangan. Apalagi ketika dia berada di persimpangan jalan. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita ingin mengambil faedah, memetik pelajaran-pelajaran dari ayat yang singkat, agar bisa kita jadikan sebagai rambu-rambu penerang di atas jalan yang kita tempuh. Karena sesungguhnya ayat-ayat itu diturunkan agar kita mentadabburinya, lalu mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka itu tidak, atau kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah karena hati-hati mereka telah terkunci? Maaf, saudara-saudari semua, saya pakai kamera depan ya. Jadi seperti saya memegang minuman pakai tangan kiri, tapi sebenarnya saya memegang dengan tangan kanan, agar tidak salah paham ya. Jadi saya menggunakan kamera handphone, kamera depan handphone. Baiklah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita petik pelajaran-pelajaran dari ayat yang mulia. Pelajaran yang pertama dari ayat yang mulia ini, yaitu seorang muslim di dalam kehidupannya ini memiliki tujuan yang jelas, terang, sejelas dan seterang matahari di siang hari. Tujuannya hanya itu. Saya ulangi lagi. Pelajaran pertama dari ayat ini, bahwa seorang muslim dalam hidup ini memiliki satu tujuan yang jelas, tujuan yang terang. Tidak ada tujuan dia yang lain, dan dia tidak berpaling serta tidak menyimpang darinya. Yaitu wa'bud rabbaka. Ibadatilah Rabbmu, Tuhan. Ini tujuan hidup kita, ibadah. Tujuan yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan tujuan hidup kita ini di dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Itu tujuan hidup kita. Untuk itu kita diciptakan.
Untuk itu kita lahir. Untuk itu langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Untuk itu semesta ini ada. Untuk itu pula sorga dan neraka itu ada. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup ini harus benar-benar dipahami dan diyakini oleh setiap muslim. Diyakini dengan benar. Ketika seseorang tidak paham tujuan hidupnya, maka dia akan berada dalam kebimbangan, keresahan, kegelisahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, 57, 58. Saya bacakan ayatnya dari 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Perhatikan ayat yang mulia ini. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka atau melainkan untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Aku juga tidak minta mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan dan kekokohan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Qala, beliau Imam Ibnu Katsir berkata, wa ma'nal ayah, makna ayat ini, annahu ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Makna ayat ini, kata Ibnu Katsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian beliau melanjutkan, faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Maka barang siapa yang mentaati Allah, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Wa man asahu 'adzabahu asyaddal 'adzab. Dan barang siapa yang ingkar, menentang dan bermaksiat kepada Allah, tidak beribadah kepadanya, Allah akan azab dia dengan azab yang sangat keras. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim. Kemudian kata Ibnu Katsir, kemudian Allah beritahukan bahwa Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami' ahwalihim. Bahkan kata Ibnu Katsir, hamba-hamba itulah yang butuh kepada Allah dalam segala kondisi dan keadaannya. Fa huwa khaliquhum wa raziquhum. Dialah Allah yang menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini tujuan hidup. Ini tujuan hidup kita. Bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, hai manusia, tafarrag li ibadati amla sadraka ghaniyan wa asudda faqrak. Subhanallah. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, tafarrag li ibadati. Tafarrag itu kita benar-benar berkonsentrasi, benar-benar bersungguh-sungguh
menggunakan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Bersungguh-sungguhlah gunakanlah hidup kalian itu, hai anak Adam, untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Subhanallah. Allah janjikan, kalau kita benar-benar beribadah, menggunakan hidup kita ini untuk ibadah, Allah berikan kekayaan di dalam dada kita. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya di sini bukan kalung yang engkau pakai, wahai saudariku. Bukan cincin yang engkau kenakan, wahai saudara-saudari. Bukan rumah megah yang engkau bangun. Bukan kendaraan mewah yang engkau pakai. Kekayaan itu, kata Allah, di sini, di dada. Ada kebahagiaan. Ada ketentraman. Ada kedamaian. Itulah dia kekayaan. Kemudian kata Allah di dalam hadis qudsi ini, wa asudda faqrak, dan saya akan tutupi kemiskinanmu. Subhanallah. Artinya kita nggak butuh lagi kepada manusia. Kita nggak butuh lagi kepada makhluk. Allah sudah penuhi kebutuhan kita. Buah dari apa? Dari beribadah. Tetapi dengan syarat ibadah kita itu ikhlas, bukan tujuan kita itu. Jadi, kalau kita benar-benar beribadah, ikhlas, mengikuti syariatnya, Allah akan berikan kita qanaah, ketentraman, kebahagiaan. Dan Allah tutupi kemiskinan kebutuhan kita. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqra. Jika engkau tidak lakukan, hai anak Adam, engkau tidak beribadah kepadaku, engkau tidak bersungguh-sungguh untuk ibadah kepadaku, engkau tidak gunakan hidupmu untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Makanya wahai kaum muslimin, orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang malas beribadah kepada Allah, orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak menjalankan tujuan hidupnya ini, atau orang yang tidak paham tujuan hidupnya, hatinya ini bercabang-cabang, sibuk saja dengan urusan yang tidak jelas, penuh dengan dunia, syahwat. Dia dapat dunia itu, dia bisa meraih apa yang dia inginkan di dunia, tapi dia tidak merasakan kedamaian. Ada sesuatu yang hampa di dalam jiwa, kosong, resah. Ketika dia bersama teman-temannya dunia, teman-teman dunianya, dia bisa tertawa, dia bisa senang. Saat dia seorang diri, dia bingung, dia bimbang. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Resah, gelisah. Ini maksudnya, jika engkau tidak beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, aku penuhi dirimu dengan kesibukan. Hatimu sibuk saja sepanjang hari. Bahkan tidur pun dia tidak tentram, tidak nyaman, tidak nyenyak, kecuali dengan mengkonsumsi obat penenang. Walam asudda faqrak. Dan kata Allah, aku tidak akan penuhi kebutuhan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, ini janji Allah kepada siapa saja yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi lain, untuk memperjelas masalah ini tentang tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Di dalam hadis qudsi yang lain, yaitu dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Hai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat untukku. Maksudnya apa? Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kuasa, Dialah Sang Pencipta, Dia yang mengatur segalanya. Maka tidak ada satupun yang bisa membahayakannya, dan tidak ada pula satupun yang
memberi manfaat untuknya, karena Allah yang memberikan, Allah yang memberikan manfaat kepada makhluk-makhluknya. Dialah yang memberikan manfaat, dia pula lah yang menimpakan mudarat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya dia adalah amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian yang saya hitung untuk kalian, kemudian saya akan membalas. Faman wajada khairan falyahmudillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan kelak ketika dia dihisab, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, bukan kebaikan yang dia dapatkan, maka cukuplah dia mengutuk dirinya sendiri. Maksudnya, wahai kaum muslimin dan muslimat, kita ini hamba Allah, miskin, lemah, kita butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada dua. Yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati, dan ibadah al-jawarih, ibadah anggota badan, anggota tubuh. Ibadah hati seperti tawakal, ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ibadah. Inabah, kembali dan taubat kepada Allah. Raja, berharap kepada Allah, takut terhadap Allah. Khasyah, ridho kepada Allah, bersabar. Ini semuanya ibadah hati. Yang kedua, jenis ibadah yang kedua, ibadah al-jawarih, ibadah anggota tubuh. Anggota tubuh selain daripada hati kita. Seperti salat, siam, puasa, zakat, haji. Ini ibadah fi'liyah yang berupa perbuatan. Ada lagi ibadah anggota tubuh kita ini, ibadah qauliyah, seperti zikir, baca Quran, istighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh ibadah ini, baik ibadah qalbiyah, ibadah hati, maupun ibadah anggota tubuh kita yang perkataan maupun perbuatan, semuanya wajib kita niatkan, kita lakukan, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Barang siapa yang melakukan ibadah untuk selain Allah, dia niatkan untuk selain Allah, dia lakukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini tujuan hidup kita, wahai saudaraku. Seluruh kehidupan kita, hidup dan mati kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang pertama dari kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah ciptakan mati dan hidup. Generasi silih berganti dari satu generasi, melainkan untuk mewujudkan tujuan ini, yaitu ibadah kepada Rabb, kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulk
Maha terpuji Allah yang di tangannya lah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan mati dan hidup tadi? Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha mengampuni. Jadi jelas di ayat ini, Allah ciptakan hidup dan mati. Allah hidupkan manusia, lalu Allah matikan lagi. Hidupkan lagi generasi berikutnya. Tujuannya apa? Agar Allah uji manusia, siapa di antara mereka yang benar-benar beribadah kepada-Nya. Baik, ini tujuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk mengejar dunia. Kita hidup bukan untuk meraih jabatan. Kita hidup bukan pula untuk memuaskan nafsu dan syahwat. Tetapi kita hidup adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari surat Al-Hijr ayat 99. Yaitu firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatilah Rabbmu sampai kematian datang kepada. Saudaraku, ini pelajaran yang kedua. Mari coba renungi lebih dalam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, Rabbaka, Rabbmu. Sudahkah engkau paham apa makna Rabb? Rabb itu, wahai saudaraku, Sang Pencipta, yang maha mencipta. Apakah ada pencipta selain daripada Allah? Tidak ada. Semuanya selain daripada Allah adalah makhluk. Rabb itu, wahai saudaraku, yang mendidik kita. Siapa yang mendidik kita? Yang memberikan kita ilmu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Allah. Rabb itu, wahai saudaraku, yang menghidupkan dan mematikan. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang kelak mematikan kita? Siapa yang telah mematikan orang tua kita, kakek-kakek kita, orang-orang para pendahulu kita? Apakah ada selain Allah yang menghidupkan dan mematikan? Tidak ada. Rabb itu adalah yang memberi rizki. Rabb itu yang mengatur segalanya. Ini harus kita pahami dengan benar. Bahwa yang berhak untuk diibadati itu adalah Rabb. Rabb itu adalah yang maha mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan seseorang ketika sakit, yang mengatur semua jagat raya ini, mengatur segala-galanya. Ini Rabb. Yang seperti ini yang harus kita ibadati. Tapi sayang, ternyata masih banyak manusia atau masih ada manusia yang belum memahami makna Rabb ini, sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 106? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka juga melakukan kesyirikan. Dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku beribadah kepada Allah, tetapi di samping itu dia juga melakukan kesyirikan. Dia juga menyekutukan Allah. Masih ada orang yang ragu bahwa pemberi rezeki itu hanya Allah. Akhirnya menggantungkan rezeki kepada selain Allah, kepada makhluk. Ada yang menempuh kesyirikan untuk mendapatkan rezeki. Misalnya
dengan apa yang disebut pesugihan-pesugihan, melakukan tumbal sesajen-sesajen untuk mendapatkan kekayaan. Meletakkan jampi-jampi, jimat-jimat di tempat-tempat usahanya dengan keyakinan itu bisa memperlancar rezekinya atau menjaga rezeki. Ini bentuk-bentuk syirikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian itu. Maka minta kepada Allah. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi belum saya pakai komputernya Syekh. Masih ada di antara manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika dia sakit, ketika dia dapat musibah, masih saja dia mengharapkan kepada makhluk-makhluk yang lemah, kepada orang-orang yang telah mati. Wali-wali yang dianggap soleh, pergi ke kuburan, ke tempat-tempat keramat, agar hajatnya tersampaikan. Masih ada di antara kaum muslimin yang menjadikan makhluk-makhluk yang telah mati perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini karena dia belum memahami makna Rabb. Maka wajib bagi kita semua memahami makna ini. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, dan itu merupakan seruan pertama di dalam susunan Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa artinya? Hai manusia, ibadatilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah ingatkan di sini bahwa Allah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, agar kita paham bahwa perintah beribadah itu juga Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah tegaskan lagi, siapa Rabb itu yang harus kalian ibadati itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian dan menjadikan bumi itu terhampar sehingga bisa kalian huni, bisa kalian tempati, dan menjadikan langit sebagai atap sekalipun dia tidak bertiang. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit tersebut air sehingga bumi menjadi subur dan gembur. Lalu Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Fa akhraja bihi minats tsamarat, Allah keluarkan darinya buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Setelah itu Allah akhiri ayat itu, kalau kalian sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan dari langit, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memberi rezeki untuk kalian, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Ini pelajaran yang kedua dari surah Al-Hijr ayat 99. Pelajaran yang ketiga, saudaraku, sekarang kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah semata. Dan kita juga sudah tahu makna Rabb, siapa yang harus kita ibadati, yaitu Allah.
Rabb semesta alam. Maka pelajaran yang ketiga, setelah kita tahu tujuan hidup kita ini dan siapa yang kita tuju, kita harus pegang teguh. Jangan kita lepaskan. Jangan menyimpang darinya sampai akhir hayat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian datang menjemputmu. Al-yaqin di sini maknanya adalah kematian. Al-maut. Allah perintahkan di sini kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Maka jangan kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jangan kita mati kecuali kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, di surat lain juga, di surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan janganlah kalian itu, atau janganlah kamu itu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Perintah agar kita istiqamah, menjaga agama kita, menjaga ibadah kita, hingga akhir hayat kita. Saudaraku, alangkah indahnya hidup dan kematian. Ketika kita hidup dalam keadaan beribadah, dan mati juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaga keistiqomahan. Nanti kita akan bahas bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga keistiqomahan tersebut pada faedah-faedah yang berikutnya. Pelajaran yang keempat dari surat Al-Hijr ayat 99 ini. Saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui tadi, hidup kita ini adalah ibadah. Maka tidak ada yang bisa menyempurnakan hidup kita kecuali kita jadikan seluruh tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, diam kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita menjadikan kehidupan kita ini ibadah. Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Bahkan bagaimana supaya tidur kita itu juga bisa menjadi ibadah. Semuanya itu sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita menjadikan seluruh kehidupan kita, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, diam dan berbicaranya kita, berdiri, duduk kita, berbaring kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah baik ibadah dengan maknanya yang luas, dengan meniatkan itu ibadah kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah yang khusus. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya di dalam surat Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik ketika dia berdiri, ataupun ketika dia duduk, ataupun ketika dia berbaring. Maka apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca hadis yang disebut dengan hadis wali, hadis muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
akan tercermin bagi kita bagaimana menjadikan hidup kita itu sebagai ibadah. Mari kita simak hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, derajatnya muttafaqun alaihi. Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang melawannya. Allah selalu membela wali-walinya. Allah membela wali-walinya. Siapa wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Dan dia mencintai Allah. Siapa mereka? Waliullah adalah orang yang bertakwa. Waliullah adalah orang yang menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atasnya dan tidak ada kesedihan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah mencintai Allah. Dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Tidak pernah sedih, tidak pernah cemas, dihantui oleh keresahan, ketakutan, tidak ada. Ya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ini dia wali-wali Allah. Siapapun yang beriman, siapapun yang bertakwa, menjaga ibadah, ketaatan kepada Allah, dia wali. Akan dibela oleh Allah. Kita lanjutkan hadis tadi, hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang melawan. Kemudian Allah sebutkan sebagian dari karakteristik wali-walinya itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi ini? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Paham wahai saudaraku, wahai saudariku maksudnya? Maksudnya, tidak ada ibadah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah daripada melakukan ibadah fardu. Maka, seorang muslim, pertama dia harus menjaga ibadah fardu itu. Wali Allah itu orang yang menjaga ibadah fardu. Dimulai dengan ibadah fardu yang paling penting, yaitu apa? Salat. Yang menjadi barometer tolak ukur dia di dunia dan di akhirat. Dia akan jaga salat. Kemudian juga ibadah-ibadah fardu lainnya seperti puasa Ramadan atau zakat bagi yang telah wajib, haji bagi yang mampu, ibadah-ibadah fardu lainnya, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah, dan banyak lagi ibadah-ibadah fardu yang lainnya yang harus kita jaga sebagai waliullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku ini, kata Allah, selain mereka menjaga ibadah fardu, mereka senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Di sini dikatakan oleh Allah, وَلَا يَزَالُ, senantiasa, selalu. Menunjukkan hamba Allah ini istiqamah. Dia berkomitmen, konsisten, menjaga ibadah fardu dan disempurnakan dengan ibadah sunnah. Sehingga akhirnya aku mencintai dia. Saudara, Anda kalau dicintai oleh orang yang sangat Anda cintai, bagaimana rasanya? Ketika seorang wanita dicintai oleh suaminya, ketika suami dicintai oleh istrinya, anak dicintai oleh ibu bapaknya,
Bagaimana rasanya? Bahagia bukan? Senang. Itu cinta manusia. Cinta Allah agung, sempurna. Bagaimana gerangan jika Allah yang mencintai kita? Subhanallah. Tapi syaratnya tadi, ibadah fardu dijaga, kemudian disempurnakan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Maka Allah akan cintai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi itu, fa idza ahbabtuhu, apabila aku, kata Allah, telah mencintainya, fa ana basaruhu alladhi yabsuru bihi, maka aku adalah penglihatan yang dia melihat dengan. Wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi, dan pendengaran yang dia mendengar dengan. Wa yaduhu allati yabtishu biha, tangan yang berbuat dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengan. Subhanallah. Kalau Allah sudah mencintai hamba ini karena hamba ini mengerjakan ibadah fardu, beribadah kepada Allah, mengerjakan ibadah fardu, dan juga ibadah-ibadah sunnah, Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, Allah jadikan pandangannya, pendengarannya, lisannya, tangan, kaki, seluruh gerak-geriknya ini tunduk patuh kepada Allah, beribadah kepadanya, mengharapkan ridhonya. Maka dia melihat kebenaran. Maka dia akan mendengarkan kebenaran. Maka dia akan senantiasa beribadah kepada Allah zahir dan batin. Yang lebih hebat lagi, wahai saudaraku, yang didamba-dambakan oleh manusia, tetapi manusia inginnya jalan pintas, tidak mau menempuh jalan yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW contohkan. Apa itu? Hebatnya lagi, buah dari itu semua. Apa kata Allah? Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hambaku itu yang aku cintai tersebut, yang hidup dia semuanya untuk keridhoanku, kalau dia meminta, aku pasti akan kabulkan. Aku akan berikan permintaannya. Lalu kenapa masih ada yang meminta kepada selain Allah? Walau ista'adzani la'u'idanna. Dan kalau dia mohon perlindungan kepada aku, pasti aku akan lindungi. Allah. Maka wahai saudaraku, wajib kita menjaga ibadah kita ini dan menjadikan semua hidup kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bangun dari tidur, engkau mulai dengan zikir, maka engkau beribadah kepada Allah. Lalu engkau berdiri, berwudu, engkau beribadah kepada Allah. Lalu engkau lanjutkan dengan sholat, engkau beribadah kepada Allah. Setelah itu engkau berzikir, engkau beribadah kepada Allah. Membaca Al-Quran, engkau beribadah kepada Allah. Lalu engkau mulai beraktivitas, bersiap-siap untuk bekerja, mencari nafkah. Engkau niatkan itu untuk mencari rezeki yang halal, agar bisa memenuhi kebutuhan dirimu, istri dan anakmu, ayah ibumu, sehingga kalian semuanya bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dengan rezeki yang halal itu juga ibadah. Maka engkau beribadah, maka engkau mencari rezeki, bekerja, berusaha, menjadi ibadah kepada Allah. Ketika engkau keluar rumahmu, berzikir. Ketika engkau naik kendaraan, berzikir. Lalu menundukkan pandangan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Itu contoh-contohnya. Sepanjang hidup kita bisa beribadah. Begitu juga wanita, anak-anak, semuanya. Kehidupan dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Dan tidak akan ada yang membuat seseorang itu bahagia kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima dari surat Al-Hijr ayat 99. Maaf, host ini, saya mau bertanya, ini sampai jam berapa materinya? Nah, Ustaz, sampai materi kira-kira selesai, Ustaz. Anda tidak membatasi, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang kelima dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat 99 itu. Ketahuilah wahai saudara-saudari, semoga Allah memberkahi Anda dan kita semua, bahwasanya ibadah seorang muslim itu hendaklah dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran. Dan juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya atau di dalam sunnahnya. Nah, ini harus kita pahami agar tujuan hidup kita beribadah kepada Allah itu bisa benar. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan takrirnya, ikrarnya, persetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika itu, kepribadian dan akhlaknya, semuanya itu menjadi jalan hidup bagi kita semuanya. Dan ibadah harus sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama ini telah sempurna, kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, serta aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat yang paling besar, wahai saudara. Nikmat untuk seluruh manusia, untuk seluruh kita, yaitu Allah sempurnakan agama Islam ini. Nah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan Islam yang sempurna ini, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan. Apa saja yang kita butuhkan dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah ada di dalam hadis. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar berkata, tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya atau terbang di udara, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ilmu tentang itu kepada kami. Yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Jadi, ibadah tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang halal kecuali yang Allah halalkan dan Rasulnya halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang haram di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang keenam dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, artinya ibadatilah Rabbmu sehingga kematian datang menjemput. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seseorang tidak akan mungkin bisa kokoh dalam ibadah hingga akhir hayatnya kecuali dia memiliki keyakinan. Keyakinan kepada Allah, dan keyakinan itu ada dalam rukun iman. Keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada al-qadar yang baik maupun yang buruk. Nah, mustahil dia bisa kokoh dan istiqomah beribadah kepada Allah dalam kehidupannya ini sampai akhir hayatnya kalau keimanan atau keyakinannya ini tidak. Bagaimana cara kita memperkuat keyakinan kita? Karena keyakinan itu bertambah dan berkurang. Maka ada beberapa kiat untuk memperkokoh keyakinan kita, sehingga kita bisa teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kiat yang pertama, wahai saudara-saudariku, tadabburul Quran. Mentadabburi Al-Quran. Khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang tauhidullah, tentang mentauhidkan Allah. Ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan dan kebesaran Allah. Karena ketika seseorang mengenal Allah, mengagungkannya, maka ini salah satu sebab yang paling kuat untuk memperkokoh keyakinan. Jadi belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya tahsin-tahsin saja, wahai saudaraku. Tidak cukup hanya Al-Quran terjemahan saja. Kita harus tadabbur. Tadabbur itu kita pahami maknanya, kandungannya, lalu kita renungi untuk kita petik hikmah, faedah, ilmu yang terkandung di dalam. Ini mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kita butuh membaca tafsir-tafsir. Kita butuh duduk berguru kepada guru-guru kita tentang makna-makna ayat. Sehingga dikala kita seorang diri membaca Al-Quran, lalu kita membaca ayat-ayat, salah satu dan ayat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita sudah tahu maknanya, sudah tahu kandungannya, sehingga kita bisa merenunginya, menghayatinya, memetik faedah, dan merasakan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat tersebut. Maka tumbuh penghambaan diri. Semakin kuat keyakinan bahwa kita adalah hamba Allah yang diwajibkan beribadah kepada. Maka perlu kita mentadabburi Al-Quran. Coba koreksi diri kita. Engkau, wahai saudara-saudariku, di rumahmu, kitab tafsir apa yang engkau miliki dalam upaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran? Sudah punya tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir? Oh, terlalu besar tafsir itu. Ada ringkasan-ringkasan. Sulit memahaminya karena tafsir tersebut dikarang oleh ulama terdahulu yang mungkin bahasanya terlalu tinggi. Ada tafsir-tafsir yang lebih mudah bahasanya, seperti tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Taisir Al-Karim Ar-Rahman, nama kitab tafsir. Atau tafsir-tafsir lain yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar. Masih sulit juga untuk memahaminya, bergurulah, duduk di majelis ilmu. Datanglah ke majelis-majelis ilmu untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertadabbur. Ini yang pertama, tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua, cara kita memperkuat keyakinan kita. Selalu membaca, mengulang-ulang sirah nabawiyah. Biografi dan perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menelaah sunnah-sunnahnya. Mempelajari akhbar, berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini juga menambah keyakinan. Anda yang mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar sudah mengenal sirahnya? Berapa kali Anda mengenal sirah? Membaca sirah? Atau sudah punya kitab sirah? Sudah tahu belum? Kalau seandainya diuji, sanggup nggak ditanya tentang sirah Nabawi? Penting. Ketika kita mengenal, mencintai seseorang, kita ingin mengenalnya lebih jauh. Ini salah satu bukti cinta kita. Nah, ketika kita membaca, sering mengulang-ulang membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menelaah sunnah-sunnahnya, membaca berita-berita beliau, perjalanan hidup beliau yang menunjukkan dakwahnya, kasih sayangnya kepada umat, kesabarannya, perjuangannya, ibadahnya, semua itu akan memperkuat, mempertebal keyakinan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk memperkuat, memperkokoh keyakinan kita, yaitu membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi kabar gembira, janji bagi orang yang tunduk dan patuh serta taat kepada Allah, serta ancaman-ancaman bagi orang yang bermaksiat.
atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik di Al-Qur'an maupun di dalam hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat-ayat ini yang berisi janji-janji Allah kepada hamba-hambanya di sorga, dan juga ancaman-ancaman Allah untuk hamba-hambanya yang bermaksiat di neraka, itu menumbuhkan harap kita kepada Allah dan rasa takut kita terhadapnya, sehingga kita semakin giat untuk beribadah. Yang keempat, kiat yang keempat, membaca kisah-kisah para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan dakwah mereka mengajak manusia kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi, lalu bagaimana pula kesabaran mereka, keteguhan mereka dengan penuh keyakinan, seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah 950 tahun, dan hanya sedikit dari kaumnya yang beriman mengikuti dakwahnya. Kalau kita membaca itu, memetik ibrah darinya, membuat kita bersabar di atas jalan agama Allah, sehingga kita tidak goyah walaupun sedikit yang kita lihat di kiri kanan kita yang memegang kebenaran. Baca kisah Nabi Hud, baca kisah Nabi Ibrahim, baca kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tentunya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam riwayat-riwayat yang sahihah, sehingga ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran berharga, memperkuat keimanan kita. Kemudian kiat yang kelima, agar kita kokoh keyakinan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan sampai akhir hayat kita. Yang kelima yaitu mempelajari atau mengenali tanda-tanda hari kiamat atau asyratus sa'ah. Apa yang terjadi sebelum hari kiamat? Apa yang telah terjadi dari tanda-tanda hari kiamat? Apa yang belum terjadi dan akan terjadi dari tanda-tanda hari kiamat? Lalu bagaimana terjadinya kiamat? Nah, pelajari ini, baca ini melalui hadis-hadis yang sahih, seperti dahsyatnya kemunculan Dajjal yang membawa fitnah yang mengerikan, sehingga banyak manusia yang terfitnah yang akhirnya kufur. Sehingga kita tahu pula bagaimana berlindung dari fitnah Dajjal itu, karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Kemudian baca pula di dalam hadis-hadis yang sahih tentang turunnya Nabi Isa, membawa Nabi Isa berdakwah mengajak manusia mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau membunuh Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian gempa dan negeri-negeri yang ditenggelamkan. Kemudian munculnya dukhan, asap. Lalu terbitnya matahari dari timur. Munculnya dabah, hewan melata. Lalu api yang keluar dari dasar negeri Adan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat yang kita baca melalui hadis-hadis yang sahih dengan penuh keyakinan, itu akan memperkuat keyakinan dan membuat kita semakin takut kepada Allah, dan kita tahu bahwa kiamat itu dekat sehingga kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, takut kalau saja kita lalai dan lengah datang hari kiamat. Yang keenam, kiat yang keenam agar menambah keyakinan sehingga kita bisa istiqomah beribadah sampai kematian datang menjemput. Selalulah berdoa kepada Allah, meminta kepadanya agar Allah memperkuat keyakinan kita, meneguhkan hati kita di atas agama. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-yaqina wal mu'afah."
mohonlah kepada Allah keyakinan dan mu'afah. Mu'afah itu terjaga dari segala fitnah dan mara bahaya, dari segala keburukan, dari fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beliau baca, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, doa beliau yang harus juga selalu kita teladani dan kita amalkan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagilah untuk kami min khasyatika, dari sifat rasa takut kepadamu, rasa takut yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkan pula kepada kami ketaatan yang bisa mengantarkan kami ke surga. Wa minal yaqini ma tahunu bihi alaina masaibat dunya, limpahkan pula kepada kami keyakinan sehingga musibah-musibah di dunia ini terasa ringan bagi kami. Nah, ini salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini di antara kiat-kiat kita memperkuat keyakinan sehingga kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman corona ini. Sangat butuh sekali kita beribadah. Ujian ini harusnya bisa meruntuhkan keangkuhan yang ada dalam diri kita. Kesombongan. Bisa membersihkan dosa-dosa dan maksiat. Sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat segala musibah dan mudarat dari kita. Dari semuanya. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunggu. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, saya rasa ya, untuk materi kajian kita sudah 1 jam lebih. Jadi, saya rasa cukup untuk materi kajian kita. Kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan saya kembalikan kepada host kita. Taib Ustadz, Barakallahu Fik atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi menjelang siang yang ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari makna surah Al-Hijr. Dan jadi jika telah Anda catat beberapa kesimpulan, di antaranya ciptakan manusia hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Dan juga kiat-kiat yang telah disampaikan juga oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para pendengar dan peserta yang telah bergabung bersama kita untuk 30 menit ke depan kurang lebih kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab, dan kami ingatkan untuk peserta yang belum mematikan mic-nya, silahkan mematikannya terlebih dahulu atau di mute terlebih dahulu agar memberikan konsentrasi kepada kita. Baik, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, kami mempersilakan untuk angkat tangan atau memberitahu kepada admin Al-Akh Budi Hidayah. Silakan. Atau terlebih dahulu kita coba angkat pertanyaan dari pesan ketikan yang telah dikirimkan peserta pagi ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya tanyakan Ustadz, dalam beribadah kita sering digoda dan dibuat was-was oleh syaitan. Terkadang dalam beramal itu ragu-ragu. Bahkan amalan ini tidak bahwa kita ragu bahwa amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dibuat oleh syaitan tidak istiqomah dalam beramal. Bagaimana mengatasi hal seperti itu, Ustaz?
Saudaraku, memang itulah kerja syaitan ya. Memang dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir dari sorga. Maka dia berjanji, Qala rabbi fabima aghwaytani la aghwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menghinakanku, mengusirku, menyesatkanku, aku akan sesatkan seluruh manusia itu. Nah, dan salah satu yang paling diusahakan, diperjuangkan oleh syaitan, oleh iblis dan pasukannya, yaitu agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ganggulah. Kalau dilihatnya kita rajin beribadah, istiqomah, dia munculkan keraguan-raguan dalam diri kita. Barangkali ibadah ini tidak diterima, kamu ini ibadah tidak diterima, tidak diterima. Dan bagaimana kiat kita menghilangkan was-was dari syaitan? Saudara, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Adapun soal diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah menjalankan perintah, menunaikan ibadah kepada Allah, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa. Karena Allah sudah menjanjikan orang-orang yang beribadah, Allah akan janjikan, Allah akan balas. Allah akan siapkan untuknya sorga, apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dan belum pernah terdengar oleh telinga mereka, serta belum pernah terlintas di hati mereka. Allah siapkan untuk orang-orang yang beribadah kepada. Maka kita harus yakin, tidak boleh ragu. Harus yakin. Salah satu supaya kita bisa yakin tadi kan ada kiat-kiatnya tadi ya. Bagaimana supaya memperkuat keyakinan kita bahwa ibadah kita itu tidak sia-sia. Kemudian kalau kita sedang beribadah, misalnya sedang sholat, lalu muncul gangguan-gangguan syaitan itu, kamu percuma ibadah kamu tidak diterima dan segala macam lah, untuk menggembosi semangat beribadah kita, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ketika sholat jangan lupa berta'awudz. Setelah engkau bertakbir, takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, baca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamadhihi wa nafthihi wa nafathihi. Baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Berlindung kepada Allah. Kalaupun kita masih diganggu-ganggu oleh syaitan, dibuat keraguan-raguan, maka kita boleh berlindung ketika itu membaca ta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalnya min hamadhihi wa nafathihi, dan meniup ke kiri. Meniup ke kiri. Dilakukan 3 kali. Ke bawah ya. Jangan, orang kan di samping kita, nanti kena pula orang di samping. Jangan ke samping, tapi ke bawah, di bawah kaki kita. Nah, insya Allah dengan itu, mudah-mudahan keraguan-raguan itu akan hilang. Kemudian keraguan-raguan itu juga muncul karena kurangnya ilmu. Orang biasanya karena dia belum tahu atau belum punya ilmu yang kuat, yang benar dalam beribadah. Misalnya, dia sholat, dia nggak tahu rukun sholat apa, wajib-wajib sholat apa, sunnah-sunnah sholat apa, perkara yang membatalkan sholat itu apa saja, sehingga dia ragu-ragu saja. Kayak sholat saya belum sempurna, Kenapa? Dia nggak tahu bahwa sebenarnya sholat yang sempurna itu seperti apa. Karena dia tidak belajar sholat yang benar. Jadi, was-was itu ditimbulkan dari kurangnya ilmu. Orang yang berwudu, berulang-ulang dia berwudu. Selesai berwudu, dia ragu lagi, sudah sah belum ya wudu? Saya sudah sah belum ya? Dia ulang lagi. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengadu pada saya, Ustaz, saya setiap kali berwudu itu ragu terus. Enggak, saya ulang-ulang berwudu itu sampai berkali-kali, sehingga akhirnya orang tua dan keluarga saya itu heran, mengira saya stres. Saya bolak-balik ke kamar mandi, karena saya ragu wudu saya itu sudah benar apa belum.
Ada lagi orang sudah buang air, dia ragu itu. Sudah suci belum? Sudah suci belum? Maaf, sampai ada orang yang datang dahulu jauh, mungkin tahun 2005-an, 2000 apa, bertanya kepada saya. Sampai kalau dia cebok dari BAB itu dia korek-korek, maaf ya. Karena ragunya. Perasaannya belum suci saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak berilmu. Dia tidak tahu cara bersuci. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti apa. Kalau saja dia tahu, dia baca hadisnya, dia belajar dengan benar kepada guru yang benar, cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah seperti ini, sudah, itu sudah selesai. Hilang keraguannya. Begitu juga kalau dia sudah paham wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti apa, dia baca hadisnya, dia pelajari di kitab-kitab para ulama, atau dari guru-gurunya yang terpercaya, oh begini cara berwudhu yang benar. Berarti kalau berwudhu seperti ini sudah saya lakukan, sudah selesai, sempurna, tidak ada lagi yang bisa membatalkannya kecuali ada pembatal-pembatalnya. Nah, pelajari pula apa pembatal-pembatalnya. Nah, ini dia, ketika kita berilmu, hilang keraguan-raguan itu. Kalau kita tidak berilmu, mudah bagi syaitan untuk menumbuhkan keraguan-raguan. Jadi pertama berta'awudz kepada Allah dari gangguan syaitan, dari bisikan-bisikannya, tiupan-tiupannya, dan olok-olok syaitan. Kemudian yang kedua, ilmu. Untuk ilmu. Dan kiat-kiat yang saya sebutkan tadi, dengar lagi, simak itu dan coba terapkan. Mudah-mudahan bisa menghilangkan keraguan-raguan itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, syukran kasiron, jazakallah khairan atas tips atau kiat-kiat yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Mudah-mudahan juga menjadi tambahan ilmu dan dapat kita amalkan untuk kita semuanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Silakan kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang bertanya langsung, kami persilakan untuk mengajukan tangan. Dan kita akan angkat nantinya. 6. Atau bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin memberitahu terlebih dahulu, silakan hubungi Al-Akh Budi Hidayah yang sebagai penerima atau admin kita. Baik, masih dari, kalau belum ada dari pertanyaan langsung, kita angkat kembali dari pesan ketikan yang telah dikirimkan. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, saya merawat ayah saya yang sakit. Waktu sebelum sakit, ayah saya selalu sholat. Tetapi ketika sakit, ayah saya tidak mau sholat. Mungkin ayah saya tidak percaya diri, takut ada tetesan pipis, dan lain-lain. Saya sudah berusaha, Ustadz, untuk mewudukannya. Saya siapkan Al-Quran untuk setelah sholat, tetapi ayah saya marah. Bagaimana saya sebagai anak yang bersikap baik tersebut, Ustadz? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing orang tua engkau, orang tua Anda, agar bisa istiqomah di akhir hayatnya dan juga bisa husnul khatimah. Nah, yang pertama, antum atau Anda harus pastikan dahulu kenapa dia tidak mau sholat. Jadi ketika kita tahu sebabnya, bisa kita mencarikan obatnya atau solusinya. Maka cari tahu sebabnya. Kalau tadi yang Anda utarakan dalam pertanyaan itu mungkin dia ragu, tidak dalam keadaan suci dan segala macam, ya. Nah, bisa dengan memberikan penjelasan kepada dia bahwa kalau orang yang sakit itu, kalau memang tidak bisa apa-apa, bisa sholat dengan apapun situasi dia. Nah, kalau perlu nanti rekaman kajian ini putarkan kepada dia, dengarkan, biar dia mendengarkan kajian ini. Ya, agar dia paham dan mengerti bahwa beribadah itu sampai akhir hayat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kondisinya. Dan Allah tidak paksakan, Allah tidak bebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita mampunya berbaring, sholatlah berbaring. Kalau kita tidak mampu berwudu, bertayamum. Bahkan kalau kita tidak mampu apa-apa lagi, sholatlah dengan kondisi kita. Walaupun hanya membaca saja, menggerakkan mata saja, tidak ada masalah. Yang penting, selagi kita masih sadar, sehat, berakal, masih bisa paham, dan ajal belum sampai ke tenggorokan, maka kita tetap wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, cara yang berikutnya, duduk di dekat dia, berbicara dengan baik, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, ajak dia sholat, imami dia. Anda sholat sunat, dia menjadi makmumnya. Anda mungkin sudah sholat sunat, biar dia menjadi makmumnya. Ayo, ya,
kita sholat biar saya makmumnya, biar saya imamnya, ayah makmumnya. Jadi dia tinggal ngikuti saja lagi. Ya. Nah, dia ngikuti, nanti dia menyempurnakan aja. Kalau Anda sholat sunat 2 rakaat, dia tinggal misalnya sholat 4 rakaat, dia tinggal tambah 2 rakaat lagi. Biar dia berbaring. Dia pun senang. Coba. Nah, kemudian membacakan buku-buku dekat dia, biar dia mendengar tentang sholat orang sakit seperti apa. Karena tidak ada ilmu, mungkin dia ragu dan bimbang. Nah, bacakan, atau ada ceramah-ceramah ustadz kita tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, kajian-kajian seperti itu didengarkan. Mudah-mudahan dia bisa mengikutinya. Tetapi coba, sholat bersama dia. Anda menjadi imamnya, dan dia menjadi makmumnya. Kalau Anda sudah melaksanakan sholat wajib, kan bisa sholat sunat bersama dia. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu dia imam di kampungnya. Kampungnya kan di dekat kota Madinah. Kota Madinah dulu kecil. Jadi dia sholat fardu bersama Rasulullah SAW. Selesai dia bergegas pulang untuk mengimami kaumnya. Sholat berjamaah bersama kaumnya. Dia sholat sunat, kaumnya sholat fardu. Nah, ini dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan ini salah satu solusi yang bisa mengingatkan, memotivasi dia, dan memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Berikutnya kaum muslimin dan muslimat, para peserta kajian online Zoom pagi yang berbahagia ini, kita persilakan dan kita coba angkat pertanyaan berikutnya dari Gunawan Gun. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah saum 3 hari? Nah, apakah saum 3 hari di awal bulan yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud sama atau berbeda dengan saum Yaumul Bid? Nah, ya. Jadi memang puasa Ayyamul Bid itu para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang derajat hadis ini. Ulama yang mensahihkannya, maka ulama-ulama yang mensahihkannya maka mengatakan puasa Ayyamul Bid itu ada. Sementara ulama yang mendhaifkannya, maka dia memegang hadis yang tentang keutamaan puasa 3 hari tiap bulan. Terserah waktunya. Yang penting 3 hari di setiap bulan. Ya. Nah, hadis yang dimaksud oleh penanya tadi berbeda dengan hadis Ayyamul Bid itu. Nah, itu hadis yang 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan, tapi itu tidak ditentukan. Mau di awal, di pertengahan, mau di akhir, yang penting 3 hari di tiap bulan. Nah, ulama yang mendhaifkan hadis Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15, itu memegang hadis yang berpuasa 3 hari tiap bulan. Tetap ada puasa 3 hari tiap bulan. Allahu a'lam bishawab. Nah, syukran kasiran kembali Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Berikutnya kami masih angkat dari pesan yang telah dikirimkan dari Ummu Muhammad. Apakah menikah karena terpaksa hukumnya sah, Ustaz? Nah. Menikah karena terpaksa. Nah, Ustaz. Jadi ini dibahas oleh para ulama-ulama kita. Kalau kita lihat dulu yang memaksa dia ini, kalau orang tuanya menikahkan dia dengan orang yang soleh, orang yang baik ya, secara agama baik, akhlaknya baik, dinikahkan, dan dia seorang gadis, maka dia harus patuh kepada orang tuanya. Karena memang orang tuanya lah yang akan menikahkan dia, menjadi walinya. Tidak bisa dia menikah tanpa izin atau tanpa perwalian dari ayahnya. Adapun kalau dia seorang janda, maka dia lebih berhak terhadap dirinya. Wali-walinya hanya menikahkan, tapi tidak berhak untuk memaksa dia menikah. Nah, ini juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seorang janda itu lebih berhak atas diri dia dari yang lainnya. Tapi tetap ketika dia menikah harus dengan wali. Namun kalau dia masih gadis dan alasan orang tuanya benar ingin menikahinya untuk menjaga diri anak gadisnya itu dan dipilihkannya pasangan yang soleh, yang baik, maka sang anak wajib mematuhi orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Syukran kasiran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, peserta yang ikuti kajian online pagi ini.
Sepertinya malu-malu ingin bertanya langsung ini, Ustaz. Masya Allah. Baik, kita coba angkat kembali kalau belum ada. Kita masih ada Ya. beberapa menit lagi. Dan pertanyaannya Ustaz, kalau kalau boleh Anda tanya, Ustaz, sebagai seorang ibu, Anda selalu membawa anak-anak sholat jamaah di rumah. Yang mau saya tanyakan, di mana posisi anak-anak Anda kalau Anda menjadi imamnya, Ustaz? Apakah di samping atau di belakang Anda, Ustaz? Ya. Anak Anda ini usianya berapa? Nah, tidak di sini. Kalau dia Nah, usianya sudah mumayyiz ke atas, sudah paham sholat, ya, kalau dia sudah bisa sholat, paham sholat, dan sudah betul bacaan Al-Qur'annya, sudah ada hafalannya, maka dia menjadi imam. Suruh dia jadi imam. Dahulu ada sahabat yang umurnya 8 tahun atau 9 tahun, dia sudah jadi imam bagi kaumnya di kampungnya. Karena dia yang ternyata paling banyak hafalannya. Ya, makanya anak Anda ini sudah mumayyiz atau sudah bagaimana? Kalau dia masih kecil, belum mumayyiz, ya di mana saja dia tidak ada masalah. Yang penting kan tujuannya melatih dia sholat. Mau di samping Anda tidak ada masalah. Mau di belakang Anda tidak ada masalah. Karena dia masih belum mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, itu usia yang sudah diajarkan sholat, diperintahkan sholat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum lissolati fis sabah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat pada umur 7 tahun. Wadribuhum lil ashir. Pukul dia untuk salat itu, mengerjakan salat. Kalau dia tidak mau salat, pukul dia ketika umur 10 tahun. Nah, jadi walaupun dia belum balik, tapi kalau sudah berumur 7-10 tahun, itu dia harus sudah diajarkan salat yang benar. Salat di depan Anda. Walaupun dia salatnya dia belum mukallaf, belum diberikan kewajiban, ya. Kalau dia salat batal, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia salatnya benar, orang tuanya dapat pahala. Maka biarkan dia di depan salatnya. Walaupun dia tidak jadi imam pun tidak ada masalah. Anda salat, dia salat. Yang penting dia ikut salat. Ya, agar dia tahu bahwa salat yang benar itu seperti apa. Kalau dia seorang laki-laki. Apalagi kalau dia sudah berumur 10 tahun dan seterusnya. Kalau dia sudah balik, suruh dia ke masjid. Bahkan umur 10 tahun itu, kalau dia sudah bisa sholat, ke masjid, bagus dia diajarkan dia ke masjid bersama ayahnya. Agar terbiasa dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Sedang kalau dia di umur 5 tahun, atau di bawah itu, bahkan boleh Anda sholat sambil menggendong dia. Allahu a'lam bis-shawab. nah, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya kami angkat kembali dari pesan yang telah dikirimkan dari Ummu Wirda Zain di Padang. Ustaz, apabila sholat kita tidak khusyuk, apakah Allah juga tidak menerima sholat kita, Ustaz? Jadi sholat itu ada sholat yang sah, ada sholat yang sempurna, ya. Kalau sholat itu sudah terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sholat itu sah. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kekhusyukan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda setiap orang. Kalau kekhusyukannya itu membuat dia tidak lagi tahu apa yang dia baca, hatinya entah kemana-mana dan segala macam, ini bahkan bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia masih membaca bacaan sholat, cuma dia sering terganggu pikirannya oleh hal-hal yang lain, lalu dia kembali lagi, nah insya Allah ini tidak ada masalah. Dan kekhusyukan ini apabila dia tidak khusyuk, walaupun sholatnya sah, itu akan mengurangi kesempurnaan pahala sholatnya. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, ada orang yang sholat, dia dapat separohnya. Ada orang yang sholat, bahkan dia tidak dapat apa-apa. Dia sudah sholat, cuma dia tidak dapat pahala apa-apa. Sholatnya selesai, kewajibannya selesai. Nah ini bisa jadi dengan kurang sempurnanya sholatnya, salah satunya bisa dengan kurangnya kekhusyukan sholat dia. Makanya berusahalah untuk khusyuk itu di dalam sholat seperti ruh bagi manusia. Bagaimana kalau seandainya sholat yang tidak ada? Bagaimana seandainya manusia yang tidak memiliki ruh? Seperti itulah sholat yang tidak memiliki kekhusyukan. Allahu a'lam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya masih dan kita coba angkat 2 pertanyaan lagi. Dari Peri Bakti,
Ustadz Afwan, apakah majelis ilmu yang diadakan antara azan dan iqamah diperbolehkan atau sesuai dengan syariat, Ustaz? Ya. Apakah majelis ilmu yang diadakan antara azan dan iqamah, apakah itu boleh atau disyariat? Tidak ada masalah, tidak ada kendala di situ. Kan bukan waktu sholat wajib. Yang tidak boleh itu kalau sudah diiqamahkan sholat, maka tidak boleh ada lagi kecuali harus sholat. Adapun kalau ada majelis ilmu, kajian yang masih dilanjutkan antara azan dan iqamah, tidak ada masalah. Bahkan dulu ketika kami bermajelis, waktu di zaman kami dahulu duduk di majelis para masyayikh di Madinah, di Masjid Nabawi, salah satunya di Masjid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu kalau azan beliau berhenti, dengarkan azan dahulu, menjawab azan, setelah itu beliau lanjutkan lagi sampai iqamah. Nanti iqamah baru berhenti dan semuanya ikut sholat berjamaah. Jadi itu tidak ada masalah. Ya, yang penting diusahakan, yang penting orang yang sholat sunat tetap bisa sholat sunat, yang mendengarkan majelis ilmu tetap bisa mendengarkan majelis ilmu. Allahu a'lam bishawab. Nah, seperti ini pertanyaan terakhir yang coba kita ajukan dari Arni Rosita. Ustadz mau tanya, jika kita sudah terlambat dalam mengerjakan sholat wajib, tidak di awal waktu, masih bisakah kita sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudahnya, Ustaz? Anda ulangi? Ya. Sholat sunat rawatib itu tidak mesti ketika kita sholat fardu di awal waktu. Bahkan kalau kita terlambat, misalnya kita karena kecapean, kita tertidur, tidak terbangun subuh itu. Terlambat kita. Terbangun, ternyata sudah terbit matahari. Maka kita tetap wajib sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh, tetap disyariatkan kita sholat sunat. Jadi, walaupun kita misalnya terlambat, mungkin oleh suatu urusan, tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu, misalnya sholat zuhur itu misalnya jam 12.15. Ternyata jam 1 baru kita bisa mengerjakannya. Sholat sunat qablahu wa ba'dahu, sholat rawatib sebelum dan sesudahnya tetap disunnahkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah kaum muslimin dan muslimat rahimani. Nah, Ustaz. Iya, saya lanjutkan yang tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah perjalanan, jadi mereka beristirahat malam itu di sebuah lembah. Ternyata karena mungkin letih dan lelah, semuanya terlambat. Mereka terbangun, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun ketika sudah terasa cahaya matahari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tetap azan. Kemudian beliau memerintahkan kaum muslimin untuk pindah tempat, karena kata beliau itu tempat yang dihuni oleh syaitan. Dia pindah tempat, sholat ke tempat yang lain. Dan beliau di situ tetap mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh. Allahu a'lam bishawab. Nah, syukran kasiran, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Dan demikianlah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertanyaan-pertanyaan antum yang telah kita ajukan di kesempatan pagi menjelang siang berbahagia ini. Dan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas keluangan waktunya Ustadz dalam program Tabligh Akbar kajian online kali ini. Kami ucapkan kembali jazakallahu khairan katsiran. Semoga di kesempatan yang akan datang atau di pertemuan lainnya nanti semoga kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis selanjutnya Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada tim yang juga bertugas sebagai penyelenggara Masjid Jami Abu Darda dan Radio Hidayah 103.4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum-antunna juga dapat pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Insyaallah taala. Semoga ikhlas kita dalam pertemuan kali ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, demikianlah Tabligh Akbar online pertemuan kali ini. Kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saudaraku, saudariku,